Baik, untuk pembahasan TO3 UMM, mata pelajaran fisika, kita masuk ke nomor 46. Sebuah pengendara sepeda motor bermasa total 200 kg melewati sebuah tikungan jalan yang berbentuk seperempat busur lingkaran datar dengan jari-jari kelengkungan 20 meter. Koefisien gesek kinetik dan statik antara jalan dan ban berturut-turut adalah 0,2 dan 0,5. Bila pengendara mempertahankan kelajuannya sebesar 18 km per jam, maka apa yang terjadi dengan pengendara? Apakah tergelincir atau tidak tergelincir? Dan berapa gaya gesek yang bekerja? Oke. Kita tulis dulu yang diketahui biar lebih mudah diketahui. Di sini ada massa dari sepeda motor. Saya tulis dengan M ya, massa sepeda motornya. Nilainya adalah 200 kg. Kemudian melewati tikungan jalan yang berbentuk seperempat busur lingkaran datar. Nanti kita akan gambarkan dengan jari-jarinya, atau saya tulis R, itu 20 meter. Koefisien gesek kinetik dan statiknya, atau mu K dan mu S-nya, masing-masing 0,2 dan 0,5. Nah, kemudian kecepatan dari sepeda motor tersebut itu adalah 18 km per jam. Nah, ini belum SI ya. Nah, kita ubah dulu dalam bentuk SI, meter per sekon, dengan cara membagi dengan 3,6. Sehingga nanti dihasilkan 5 gitu ya. Meter per sekon. Oke. Selanjutnya kita akan gambar dulu ya tikungan jalannya. Jadi saya anggap tikungan jalannya seperti ini. Oke. Ya. Nah, ini pengendara sepeda motornya. Saya anggap ini ya, ini pengendara sepeda motornya. Nah, supaya pengendara sepeda motor ini tidak tergelincir begitu ya, maka jalannya itu harus dibuat kasar sehingga ada gaya gesek yang menahan gaya sentripetal. Nah, kemana gaya sentripetal dan kemana gaya geseknya supaya pengendara ini tidak jatuh? Gaya sentripetal tentunya ke dalam ya, F sentripetal. Nah, maka kalau kita melihat di kehidupan sehari-hari, kalau misalkan orang itu belok atau nikung itu terlalu cepat, kencang gitu ya, maka dia akan masuk ke dalam gitu ya, karena ada gaya sentripetal yang di sana. Kalau gaya geseknya tidak mampu menahannya. Nah, gaya geseknya tentunya adalah lawan dari gaya sentripetal tersebut. Nah, ini saya tulis F statik. Nah, kenapa gaya gesek statik? Karena di situ di arah Fs dan Fsp itu motornya tidak bergerak di arah sana, sehingga itu dalam keadaan diam. Motornya ini kan bergerak itu ke depan gini ya, tegak lurus dengan arah dari gaya sentripetal ataupun gaya gesek statik ya. Ini V-nya gitu. Nah, sehingga untuk menentukan ya berapa gaya geseknya, gaya gesek statiknya, dan nanti apakah motornya itu jatuh atau tidak ya, kita lihat nanti apakah FSP-nya lebih besar atau lebih kecil daripada gaya gesek statik maksimumnya. Oke ya, kita masuk ke dalam pembahasan. Nah, indikator bahwa motor itu jatuh atau tergelincir atau tidak, itu nanti gaya sentripetalnya lebih besar atau lebih kecil dari gaya gesek statik maksimumnya. Sehingga kita hitung dulu gaya gesek statik maksimumnya. Gaya gesek statik maksimum. Nah, berarti paling besar ya. Nah, persamaannya adalah Fs itu sama dengan mu S kali gaya normal. Mu S-nya di situ dikatakan 0,5 atau setengah. Gaya normalnya di situ sama dengan massa kali gravitasi ya, berarti 200 kali 10, berarti 2000. Sehingga hasilnya adalah 1000 Newton. Itu adalah gaya gesek statik maksimumnya. Sedangkan untuk gaya sentripetalnya, kita bisa hitung dengan persamaan F sentripetalnya itu sama dengan mv kuadrat per R ya. Masanya adalah 200. Kecepatannya 5 dikuadratkan 25 per R-nya 20. Ini saya coret.
Sehingga F sentripetalnya adalah 250. Oke ya. Nah, gaya sentripetal ini ya besarnya tidak mungkin melampaui gaya gesek statik ya. Gaya gesek statik yang bekerja gaya sentripetal ini ya kalau tidak nilainya tidak melewati gaya gesek statik maksimum, maka gaya gesek yang bekerja tetap statik tapi tidak maksimum gitu ya. Saya ulangi. Kalau gaya sentripetal ini nilainya tidak lebih besar dari gaya gesek statik maksimum, maka gaya gesek yang bekerja adalah gaya gesek statik. Tapi ya nilainya di bawah maksimum. Nah, nanti kalau gaya sentripetalnya ini melebihi gaya gesek statik maksimum, baru yang bekerja itu adalah gaya gesek kinetik, dan itu bisa dikatakan motornya dalam keadaan tergelincir. Sehingga karena FSP-nya ini ya, FSP-nya ini lebih kecil daripada FS max gitu, maka bisa dikatakan bahwa motornya itu tidak tergelincir atau pengendara tidak tergelincir. Nah, kemudian berapa gaya gesek yang bekerja? Gaya gesek yang bekerja tidak mungkin ya melebihi FSP, nanti malah pengendara dan motornya ketarik keluar, itu nggak mungkin ya. Sehingga gaya gesek statik yang bekerja ya, Fs-nya itu sama, bukan maksimum loh ya, gaya gesek statik saja ya, itu sama dengan F sentripetalnya, yaitu 250 Newton. Oke ya. Sehingga ini harusnya yang benar itu jawabannya E ya. Jadi saya teruskan kata-katanya, pengendara tidak akan tergelincir dan gaya geseknya